Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat petani sawit dari Sabang sampai Merauke. Dalam video kali ini saya sedang berada di kebun sawit, dan di depan kita ini sawit usia 4 tahun, dan ini berbuah ini pertama kali. Dan untuk sawit ini tersendiri lambat berbuah dikarenakan ini bibitnya besar, dan lihat saja batangnya ini besar dan subur, dan di atasnya terkena penyakit hama yang dimana yang puncuknya itu terserang hama, tetapi masih bisa diselamatkan. Nah, itu dipotong pada saat pas hamanya menyerang di daun muda seperti. Tapi alhamdulillah untuk sawitnya sendiri ini bisa kita pertahankan, dan sekarang sudah berbuah. Kemarin itu seperti waktu masih kecil ini seperti nggak mau saya ganti dikarenakan sudah membusuk atasnya, tapi kita lakukan pengobatan, sudah dipakai cara bagaimana berulang-ulang kali, belajar di sini, belajar di sana, bertanya sana sini, akhirnya ketemu obat yang tepat. Dia bisa tumbuh kembali dan subur pohonnya, dan buahnya juga lumayan. Kita lakukan pemupukan dan tanahnya yang mendukung. Sahabat-sahabat petani semuanya, petani sawit semuanya, pengalaman saya dalam memprediksi supaya pohon sawitnya subur itu faktor yang pertama itu selain bibit, tanahnya juga harus mendukung. Kalau tanahnya bagus, walaupun tidak pemupukan, sawitnya tetap subur, berbuahnya juga oke. Tapi untuk tanah di sini ya dikatakan subur karena tanahnya hitam, gembur, walaupun ini bekas akar-akar, ini bekas perkebunan duku karet, tapi banyak tanaman seperti kopi, tapi sawitnya tetap subur dikarenakan tanahnya bagus. Untuk pemupukan sendiri untuk sawit ini baru satu kali dalam pasca penanaman, tapi dia tetap subur dan berbuah. Dan untuk gulma-gulmanya pun juga ini rumput-rumputan juga baru disemprot nih. Sebelumnya ini gersang, tapi sekarang kita mulai lakukan perawatan dan akhirnya dia berbuah. Insya Allah ini sudah bisa masuk dalam ukuran pabrik. Ini sudah, kalau nanti dipanen entah besar, ini bisa mencapai
8 kilo atau 10 kiloan, karena ini bibitnya bibit seperti marihat. Tapi ini adalah bibit semayan sendiri yang diambil di perkebunan kelapa sawit. Buahnya itu besar dan batangnya juga besar. Untuk sahabat-sahabat teman-teman semua, kalau ragu dalam pembelian bibit, jangan takut, jangan ragu kalau mau membuat bibit sendiri, karena buah jatuh takkan jauh dari pohonnya, dia akan menurun. Itu pengalaman saya. Tetapi juga pada saat pembibitan, pada saat penanaman itu harus diseleksi terlebih dahulu. Kalau tidak diseleksi, ya itulah akan mengakibatkan tandan berduri, jadinya berbuah landak. Ada yang buah jantan tidak mau berbuah, itu setiap tandanya itu pasti ada buah jantan dan buah landak. Untuk itu kita harus memilih bibitnya dengan cara menseleksinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya kita bisa belajar di YouTube, lihat tutorial YouTube. Dan jujur saja, saya juga suka sering melihat, belajar di sana. Karena untuk kalau saya itu, kalau teman-teman juga kan, untuk harganya bibit sawit itu yang unggul itu lumayan. Satu pokoknya 50.000, dan biji kecambah itu dalam satu kantong itu sampai 1 juta, isi 125. Ya itu kalau dibelikan pupuk itulah lumayan. Kalau untuk penyemaian sendiri itu bisa kita pilih dan bisa juga tidak ragu, karena kita sudah tahu bibitnya seperti apa. Dan untuk pembelian bibit itu juga kita tidak tahu dari mana bibitnya dan bagaimana. Takutnya nanti kekecewaan yang kita dapat. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengalami pembelian bibit yang abal-abal. Saya belinya waktu itu bibit kecambah, tetapi bibitnya yang tidak bagus. Banyak buah jantannya, buah landaknya tidak subur, dan lain sebagainya. Intinya yang kurang bagus lah. Belinya sudah lumayan, tapi kurang memuaskan. Dari penjelasan si penjual, pas ditanam ya, kalau pengen komplain ya lama, karena dari pasca penyemaian bisa sampai 4 tahunan baru dia berbuah. Karena selama penyemaian itu sekitar 1 tahun baru bisa dipindahkan, pindah tanamkan. Pasca itu 3 tahun harus kita tunggu baru dia bisa berbuah.
baru kita bisa lihat perkembangannya. Sudah lama-lama menunggu, tapi hasilnya pun tidak memuaskan. Itulah saya berinisiatif untuk menyemai bibit sendiri, dan hasilnya ya memuaskan, karena ya buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Tidak ada yang meleset. Nah, untuk sawit di sini juga nggak ada, paling 5 dalam 1 hektar itu paling berapa, 5, 1 buah jantan dan lainnya. Tapi itu bisa kita lakukan penggantian bibit. Setelah kita bisa membuat bibit yang banyak dari penyemaian sendiri. Jangan takut bahwasannya perbedaannya kalau kita menyemai sendiri, buahnya pun pasti. Ini lumayan. Ini saya berikan contoh yang berbuahnya, bisa dikatakan buahnya ini agak lambat berbuah. Nah, sekitar 1 jengkal 5 jari, 1 jengkal 5 jari tingginya baru menumbuhkan buah. Nah, karena ini bibitnya besar, buahnya, batangnya saja juga besar. Ini kalau pas untuk pohon indukannya sendiri ini bisa sampai 80, pernah kedapatan 80 kilo dalam 1 tandannya. Paling rendah itu 60 kg. Untuk pohon sawitnya sendiri itu jarang untuk dipupuk, karena ya tumbuhnya ini tumbuh di perkebunan, bukan kelapa sawit tapi perkebunan karet, tapi buahnya unggul, buahnya besar, buahnya keliling, sampai 80 kilo per tandan, tidak dipupuk dan tidak dirawat, tapi buahnya unggul. Dan sepertinya ini ya nurun. Nah, itu ada lagi mengeluarkan, walaupun buahnya besar tapi tidak jarang buahnya itu. Kalau sedang agung dia bisa sekali panen 4 tandan, 6 tandan, tapi buahnya besar. 1 batang 4 tandan kali 50 kilo saja sudah 2 kintal, dibandingkan dengan buahnya yang keliling tapi cuman hanya 30 kilo, 20 kilo, mendapatkan 1 kintal itu 3 tandan atau sampai 6 tandan baru dia mendapatkan hasil 2 kintal. Dan proses panenannya itu lebih mudah lah, karena buahnya besar. Tapi ada resikonya juga, buah besar ini tandannya juga besar.
bentuk tanah. Kita lihat keliling ini dulu buahnya. Nah, juga ada buahnya. Ini masih bisa besar lagi ini untuk buahnya. Walaupun ini baru dilakukan pemupukan. Ini pemupukan pertama kali. Nah, sudah di crowning. Lalu kita lakukan perawatan. Dan kita lihat lagi, lihat buah sawit di sampingnya juga. Ini beda. Ini beda bibit. Ini batangnya kecil tapi buahnya besar dan keliling. Ini sama juga, tapi ini beda dengan yang tadi. Ini baru keluar, ini sudah mengeluarkan buah. Dan itu juga dan perbedaan batangnya berbeda, itu lebih besar. Dan ini juga buahnya lumayan besar, sudah masuk 10 kilo ini. Masih besar lagi ini, baru keluar buahnya. Ini juga, ini buahnya buah bulat. Ini sudah pernah dipanen tapi sudah habis, sudah diambil buahnya. Kita brondoli walaupun masih sudah masuk. Nah, ini buahnya lonjong dan berduri.